Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa videonya untuk di-share, kemudian juga di like dan juga tekan tombol subscribe-nya karena itu gratis, dan juga jangan lupa loncengnya untuk dibunyikan supaya tidak ketinggalan berita kabar membahagiaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ditemukan itu adalah makam yang ada di Sesek. Jadi beliau menemukan makam seperti itu tidak segampang yang dikira. Jadi melalui proses yang sangat panjang karena Bapak Ibu, kebanyakan sebagian makam yang ada di Pulau Bali ini itu ada di tengah-tengah perkampungan umat Hindu. Jadi penuh tantangan dengan warga lokal. Apakah benar itu adalah orang Islam? Makam itu adalah makam orang Islam dan penyebar agama Islam. Itu beliau menyelidiki, terus meneliti dengan berserta murid-murid beliau, sampailah diakui para makam tersebut adalah para makam aulia atau penyebar agama Islam yang ada di Pulau Bali. Ya, jadi itu makam para wali itu yang ada di Pulau Bali. Habib siapa tadi, Mas? Habib Zain Thayyib Arifin bin Asgaf, tahun 2004. Pertama kali ditemukan pada tahun 2004. Makam yang pertama ditemukan adalah makam Hamdun Hairus Soleh atau Raden Mas Sepuh yang ada di Sesek. Nah, jadi sebelum beliau meneliti makam para aulia yang ada di Pulau Bali ini, pada suatu malam itu beliau mendapat bisikan suci. Di dalam bisikannya itu memakai bahasa Jawa yang sangat halus, tapi artinya Bapak Ibu, di bisikannya itu dia itu disuruh mencari ketujuh makam aulia yang ada di salah satu pulau, yang dimana pulau itu letaknya ada di sisi sebelah timur dan dimana pulau itu minoritas beragama Islam. Nah, setelah mendapatkan bisikan yang pertama tersebut, seolah-olah beliau itu tidak menanggapi, mungkin dianggap bunga tidur saja. Tapi setelah mendapatkan bisikan yang kedua keesokan harinya, di bisikan kedua tersebut berkata bahwa makam tersebut posisinya ada di pinggir pantai dan posisinya makam tersebut besar dan sangat tinggi. Itu bisikan yang kedua. Akhirnya beliau itu bercerita bersama murid beliau mendapatkan bisikan tersebut. Akhirnya murid beliau berkata, ayo kita cari. Ini bisikan suci, ayo kita cari makam tersebut. Akhirnya pergilah beliau ke Bali. Tapi beliau ke Bali tersebut, beliau mempunyai seorang sahabat, yaitu salah seorang ulama bernama Kiai Nur Hadi, salah satu pendiri Yayasan Nurul Huda di daerah Kediri, Kabupaten Tabanan. Beliaulah yang membantu Habib Zain Thayyib Arifin bin Asgaf ini untuk meneliti ketujuh makam yang ada di Pulau Bali tersebut. Maka setelah mengatakan petunjuk yang pertama, posisi makam tersebut ada di pinggir laut, posisinya sangat tinggi dan besar, dan di mana makam tersebut dikelilingi oleh pura atau tempat suci umat Hindu untuk sembahyang. Itu dikatakan oleh Habib Zain Thayyib Arifin bin Asgaf kepada Kiai Nur Hadi. Maka dicarilah ke pantai Sesek tersebut dan ditemukanlah makam Hamdun Hairus Soleh atau Raden Mas Sepuh tersebut. Tapi tidak segampang ini makam orang para aulia, tidak segampang. Jadi beliau itu istilahnya itu melalui banyak sekali tantangan, khususnya oleh warga lokal. Karena posisi makam beliau itu ada di tengah-tengah tempat pemakaman tempat atau perkampungan umat Hindu yang sangat besar. Nah, jadi itu cikal bakal Bapak Ibu ditemukannya makam para aulia yang ada di Pulau Bali. Salah satunya yang paling baru ditemukan itu adalah makam Habib Ali bin Umar Bokaki yang kemarin Bapak Ibu berziarah di desa Loloan tersebut. Itu yang paling baru karena beliau wafatnya itu paling baru, ya, yaitu tahun 2019. Tahun 2009, dalam usia 114 tahun. Itu yang paling baru. Sebenarnya masih banyak Bapak Ibu ya, selain makam-makam para aulia yang ada di Pulau Bali ini, salah satunya yang nanti sore kita akan kunjungi, ya, yaitu makam Raden Ayu Mas Siti Khotijah. Itu sebenarnya beliau itu bukan penyebar agama Islam,
Dan beliau tidak masuk dalam daftar wali 7 wali. Cuman makam beliau ini paling ramai diziarahi. Kenapa paling ramai? Karena posisi dan letaknya itu ada di tengah-tengah kota. Dan makam beliau ini adalah makam keramat yang dimana posisi dan letak makamnya itu ada di tengah-tengah tempat pembakaran mayat terbesar di Pulau Bali. Kenapa makam itu, makam seorang makam keramat orang Islam kok bisa ada di tengah-tengah tempat pembakaran mayat umat Hindu? Itu ada ceritanya. Jadi saya akan ceritakan. Ya, jadi beliau ini Raden Ayyub Siti Khadijah ini adalah wanita Hindu pertama yang memeluk agama Islam dari kasta ksatria. Kalau berbicara kasta, Bapak Ibu, di Pulau Bali ini ada 4 kasta, ya, yang sampai sekarang masih ada. Yang paling tinggi itu adalah kasta Brahmana, terus kasta ksatria. Brahmana dan ksatria, kalau Brahmana itu keturunan dari para resi pemuka agama. Ya, kalau di Bali namanya pemangku. Itu orang yang sangat dihormati. Nah, kalau orang-orang kasta Brahmana ini, Bapak Ibu, namanya pun sudah beda. Kalau tadi kemarin yang saya ceritakan Wayan, Ketut, Made, Komang, Nyoman, itu orang dari kasta paling bawah. Nah, kalau orang Brahmana itu namanya di depannya itu kalau laki-laki Ida Bagus. Kalau sudah ada yang namanya di depannya Ida Bagus, kalau perempuan itu Ida Ayu. Itu pasti orang kasta Brahmana. Nah, terus kalau kasta ksatria itu adalah kasta keturunan para raja, keturunan orang berdarah biru. Namanya juga beda. Bukan Pak Made, Ketut, Wayan, Komang, dan lain-lain, bukan. Tapi namanya itu kalau orang kasta ksatria adalah Ki Gusti, Anak Agung, Cokorda. Itu nama-nama orang-orang berkasta ksatria. Nah, kalau kasta selanjutnya yang paling bawah adalah kasta Wesya dan Sudra. Ini kasta para pekerja dan rakyat jelata. Nah, itulah nama-namanya Wayan, Ketut, Made, Komang. Itulah kasta Sudra, kasta paling bawah, paling rendah, atau kasta rakyat jelata. Nah, jadi ini kasta, kalau berbicara kasta juga di sini masih ada, Bapak Ibu. Kalau orang kita berbicara dengan orang-orang kasta Brahmana, ksatria itu juga tidak sembarangan. Tidak bisa kita ngomong dengan bahasa Bali seperti biasa. Itu menggunakan bahasa Bali yang sangat halus. Makanya kemarin saya ajarkan bahasa Bali yang halus itu adalah makan. Itu bahasa Bali yang ngajeng, itu bahasa Bali halus. Bahasa Bali makan halus. Kalau dahar itu setengah halus, setengah kasar. Dahar. Jadi banyak, Bapak Ibu, ya, kalau berbicara tentang masalah adat. Jadi selain semuanya itu, Bapak Ibu, Pulau Bali ini, Bapak Ibu, dibandingkan dengan Kalimantan umpamanya, paling cuma seujung kuku. Bali ini sudah terbukti Kalimantan adalah pulau terbesar yang ada di Indonesia. Nah, Bali ini, Bapak Ibu, luas total pulaunya 5.636,66 km persegi. Ya, lumus saja ini. Jadi lampu merah